Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Dwi di kelas 6 SD Negeri Purworejo. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah diskusi, siswa dapat mengidentifikasi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lain dengan tepat. Setelah mengamati video, siswa dapat menentukan simpulan dari sebuah paragraf dengan tepat. Setelah diskusi, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai sila ketiga dengan benar. Setelah diskusi, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai sila keempat dengan benar. Anak-anak, tumbuhan yang ada di sekitar kita banyak memberikan manfaat bagi makhluk hidup yang lain. Di antaranya adalah 1. Sebagai penghasil oksigen, 2. Sumber makanan, 3. Tempat hidup hewan, 4. Bahan bangunan dan perabot, 5. Bahan pakaian, 6. Obat-obatan, 7. Pewarna alami, 8. Penyedap, 9. Pengharum, 10. Sumber energi alternatif. Mari kita pelajari satu-satu. Tumbuhan mengalami fotosintesis, yaitu proses membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Bahan makanan berupa air dan mineral yang diambil dari akar. Kemudian, dengan karbon dioksida, terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Sehingga apabila di lingkunganmu banyak tumbuhan, maka udara akan terasa bersih dan segar. Sumber makanan. Hasil fotosintesis selain oksigen juga berupa karbohidrat. Sumber makanan tersebut disimpan di bagian tubuh tumbuhan, di antaranya akar seperti wortel, lobak, singkong. Pada batang seperti pada tebu dan sagu. Daun, misalnya sayur-sayuran sawi, bayam, daun singkong. Bunga, misalnya bunga turi, kecombrang, bunga kol. Kemudian buah-buahan yang sering kamu konsumsi, misalnya ada buah mangga, jeruk, pepaya, apel, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang berupa biji, misalnya padi, jagung, kacang. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, tumbuhan juga digunakan sebagai tempat tinggal. Misalnya di hutan, sebagai habitat hewan liar. Ada harimau, singa, dan lain-lain. Juga sebagai tempat untuk membuat sarang bagi burung. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot. Misalnya untuk rangka atap, bisa menggunakan kayu jati, nangka, atau glugu. Glugu adalah batang pohon kelapa. Rangka bangunan rumah misalnya menggunakan jati,
nangka, glugu, mahoni, kayu Kalimantan. Kemudian pintu bisa menggunakan jati, kayu nangka. Perabot misalnya almari bisa juga dari kayu jati, nangka, akasia. Meja juga bisa dari jati, nangka, akasia. Kursi juga begitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Selain itu, tumbuhan juga dapat digunakan untuk membuat pakaian. Nah, ini adalah pohon kapas. Nah, kemudian prosesnya dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Setelah jadi kain, dibuat pola baju, kemudian dijahit. Jadilah pakaian yang digunakan kalian. Nah, bahan dari kapas ini disebut bahan katun, menyerap keringat sehingga paling nyaman untuk digunakan. Selanjutnya, tumbuhan juga digunakan untuk obat-obatan. Misalnya malaria menggunakan kulit batang kina. Kemudian batuk menggunakan jeruk nipis. Antibiotik bisa menggunakan sirih. Diare menggunakan daun jambu biji. Hipertensi atau darah tinggi bisa menggunakan seledri. Asam urat dapat menggunakan daun sirsat atau daun salam. Selanjutnya, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai pewarna alami. Misalnya merah dari buah bit, buah naga, rosella. Nah, seperti itu gambarnya. Kemudian warna jingga bisa dari wortel, warna biru dari bunga telang, warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun suji, warna ungu dari ubi ungu. Kemudian tumbuhan bisa digunakan sebagai penyedap, misalnya salam. Bisa juga sebagai pengharum, misalnya daun pandan wangi. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai energi alternatif, misalnya biodiesel atau biosolar menggunakan biji jarak. Kemudian bisa juga dengan kelapa sawit, bisa juga dengan biji nyamplung. Tumbuhan bisa juga digunakan sebagai bioetanol dengan menggunakan umbi-umbian, misalnya singkong. Kemudian bisa juga untuk spiritus menggunakan fermentasi tebu. Anak-anak, kemarin kalian telah belajar ide pokok. Sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI versi Kemendikbud, pengertian kesimpulan, simpulan atau dari uraian pidato dan sebagainya, kesudahan pendapat atau pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Jadi, dari apa yang telah disampaikan bisa berupa paragraf, bisa berupa uraian, bisa berupa pidato. Nah, itu nanti diambil intisarinya. Nah, itulah kesimpulan. Jadi, KBBI tersebut dapat kita amati bahwa simpulan merupakan bentuk baku dari kesimpulan. Kalian kadang-kadang mendengar simpulan, kadang mendengar
kesimpulan. Nah, itu menurut KPPI kalau simpulan itu kata bakunya. Ada juga yang mengatakan bahwa simpulan itu untuk paragraf dan kesimpulan untuk seluruh cerita atau bisa beberapa paragraf. Namun pada intinya adalah sama, yaitu berupa intisari dari sebuah paparan atau uraian atau paragraf. Jadi, kesimpulan juga merupakan jawaban pertanyaan dari ide pokok. Jadi, misalnya ide pokoknya manfaat pohon kelapa. Nah, nanti misalnya ditanya apa manfaat pohon kelapa. Nah, itu nanti kesimpulannya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian cara menentukan kesimpulan. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan cermat, menentukan kalimat utamanya, menentukan ide pokok, mengidentifikasi informasi penting, dan merangkai informasi penting menjadi sebuah pernyataan. Mari kita cek ke dalam sebuah paragraf. Di sini ada contoh soal yang berupa paragraf. Enceng gondok bermanfaat untuk manusia. Selama ini, enceng gondok dianggap tanaman pengganggu. Ternyata, enceng gondok dapat diolah menjadi barang kerajinan. Selain murah harganya, pembuatannya pun mudah. Di tempat-tempat wisata sudah banyak dijual kerajinan dari enceng gondok. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah, setelah kita baca, kita cari kalimat utamanya. Nah, sudah ketemu yang ini ya. Kemarin cara menentukan kalimat utama sudah kita bahas. Nah, kemudian ide pokoknya apa? Oh, ternyata ide pokoknya manfaat enceng gondok atau enceng gondok bermanfaat. Kemudian kata-kata kunci atau informasi penting lainnya apa? Bisa diolah menjadi bahan kerajinan, dan ternyata kerajinan tersebut banyak dijual di tempat-tempat wisata. Nah, kita cek optionnya. Enceng gondok dapat dibuat menjadi barang kerajinan. Ini enceng gondok manfaatnya dibuat kerajinan. Ada kemungkinan itu jawabannya. Kita cek B. Enceng gondok mudah dibuat dan murah harganya. Nah, padahal di sini ide pokoknya manfaat. Nah, ini tidak berkaitan dengan manfaatnya. Berarti salah. Kemudian enceng gondok merupakan tanaman pengganggu. Nah, ini tidak berkaitan dengan ide pokok. Kemudian enceng gondok dijual di tempat-tempat wisata. Nah, ini tidak. Jadi yang paling berkaitan dengan ide pokok adalah A. Enceng gondok dapat dibuat menjadi kerajinan. Tadi sudah Ibu sampaikan, kesimpulan merupakan jawaban dari ide pokok. Jadi misalnya ini ditanyakan, apa manfaat enceng gondok? Nah, ini jawabannya. Enceng gondok dapat dibuat menjadi barang kerajinan. Jadi jawabannya adalah A. Lanjutnya, bunga anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang sangat memesona. Bunga tersebut mendapat julukan puspa pesona. Warna, bentuk, dan jenis bunga bermacam-macam. Ada yang putih, ungu, kuning, dan hitam. Bentuknya indah dan menawan. Bahkan ada yang menyerupai kalajengking. Simpulan dari paragraf tersebut adalah, kita tentukan kalimat utamanya, kita cari ide pokoknya. Nah, ide pokoknya tentang bunga anggrek yang memesona ya ini ya. Nah,
Kemudian kata kunci atau informasi penting lainnya mendapat julukan puspa pesona, kemudian bermacam-macam, baik warnanya ataupun bentuknya. Kita cek optionnya. Beraneka ragam bunga anggrek tumbuh subur di bumi Nusantara. Ini tidak ada dalam bacaan. Bunga anggrek warnanya indah menawan, bentuk dan jenisnya bermacam-macam. Nah, ini di sini mendekati ya, namun bisa kita cek yang lain. Bunga anggrek mendapat julukan puspa pesona karena warna dan bentuknya indah menawan. Nah, ini terkait dengan ide pokoknya karena bunga anggrek memesona tadi. Kemudian yang D, bunga anggrek mendapat julukan puspa bangsa. Ini jelas salah. Jadi jawabannya adalah C. Demikian cara menentukan simpulan. Nanti kita berlatih soal ya. Kemudian kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi apa toh yang ingin disampaikan? Misalnya manfaat enceng gondok sebagai bisa dibuat kerajinan tadi. Nah, intisari dari tulisan, intisari itu intinya, pokok bahasannya. Kemudian dimulai dari khusus ke umum. Kemudian menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok. Nah, tadi ya, berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat itu sendiri. Jadi jangan sampai menyimpang dari ide pokoknya. Lanjut, kita belajar nilai-nilai Pancasila. Coba kalian amati gambar A dan B. Apa isi cerita masing-masing gambar? Gambar pertama terdapat 3 anak-anak yang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak tersebut dari suku atau ras yang berbeda. Satu yang paling menonjol, identitas rasnya adalah anak berbaju merah yang berasal dari etnis Tionghoa. Walaupun berbeda latar belakang, etnis atau ras, namun ketiga anak ini tetap bekerja bersama-sama, membersihkan lingkungan. Gambar kedua, terdapat 3 siswa-siswi yang terlihat sedang bermusyawarah. Mereka saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat. Lalu nilai-nilai Pancasila pada gambar itu apa ya? Gambar A terdapat 3 anak yang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak tersebut dari suku ras yang berbeda. Satu yang paling menonjol, identitas rasnya adalah anak yang berbaju merah yang berasal dari etnis Tionghoa. Walaupun berbeda latar belakang etnis atau ras, namun ketiga anak ini tetap bekerja bersama-sama membersihkan lingkungan. Gambar B terdapat 3 siswa-siswi yang terlihat sedang bermusyawarah. Mereka saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat. Kesimpulan, nilai yang sesuai sila ketiga adalah kita harus bekerja sama dan saling membantu untuk menjaga kerukunan. Kesimpulan nilai yang sesuai dengan sila keempat adalah
kita harus mengutamakan musyawarah atau pembicaraan oleh 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu apa? Keputusan bersama. Jadi sudah disampaikan ya, kalau musyawarah itu pembicaraan 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan masalah. Dan mufakat adalah keputusan bersama. Jadi, nilai sila keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu, sikap pengamalan sila ketiga itu seperti apa? Yang pertama, mengembangkan persatuan Indonesia dengan hidup rukun. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk Indonesia. 3. Mengembangkan rasa bangga terhadap tanah air dengan ikut serta dalam perlombaan dan berhasil meraih juara. 4. Bekerja sama untuk memelihara ketertiban. Sikap pengamalan sila keempat. 1. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat antara lain menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengembangkan sikap demokratis, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Demikian anak-anak, contoh sikap pengamalan sila ketiga dan sila keempat. Semoga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.